Jam berapa sekarang? Kenapa belum datang? Pak Li, pianis utama dari luar negeri. Tadi ketiduran sebentar, sekarang lagi ke sini. Apa yang terjadi? Bisa main atau tidak? Iya. Kita sudah nunggu 3 jam. Anggap kita boneka apa? Semua. Maaf banget. Nanti saya akan atur. Staff akan kembalikan uang tiket. Morifan, demi lagu ini, saya datang dari luar negeri 3 menit. Kalau saya belum dengar lagu Moonlight ini, tim kalian harus bayar harganya. Akan buat kalian hancur. Maaf ya. Benar-benar minta maaf. Itu Flight of the Bumblebee. Suara surga, datang ke sini pun tidak sia-sia. Bahkan menunggu 3 hari lagi. Aku rela. Cuma sedikit orang di dunia bisa main lagu ini. Tidak lebih dari 3 orang. Kali ini benar-benar untung. Untung sekali. Tak sangka di kota kecil ini ada jenius seperti itu. Pak Li, maaf. Pak Duan, mau ikut kami? Gabung ke orkestra kami. Tapi ini orkestra top dunia, masuk anggota biasa saja. Bisa langsung bersinar. Kalau ikut, Lomba piano. Dapat penghargaan. Cuma hadiah uang. Bisa sampai 100 juta. Maaf ya. Halo Yujing. Cepat ke rumah sakit. Ibumu baru saja didiagnosa. Kanker hati stadium akhir. Apa? Ayah, jangan panik. Aku segera ke sana. Maaf, saya permisi dulu. Pak Duan, Pak Duan, kalau kamu berubah pikiran, datang saja ke lokasi lomba cari aku. oke. Bos Li, pianis utama yang diundang dari luar negeri sudah datang. Biar dia pergi. Lomba musik kali ini aku sudah punya pilihan. Kami sudah temukan donor hati yang cocok untuk pasien. Operasi bisa diatur segera. Silakan bayar dulu biaya operasi. Biaya operasi harus puluhan juta. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Pak, tenang dulu. Selama ini aku sudah nabung 20-an juta lebih. Aku hubungi King Sue dulu. Fei, tas ini harganya 20 jutaan. Bukannya terlalu mahal ya? mana mahal? Suamiku asal kasih 1 tas keluarga mas saja harganya ratusan juta. Ching Sui, Bos Li, pianis utama yang diundang dari luar negeri sudah datang. Tapi, Nggak ada tapi-tapian. Kalau nggak pakai duit suami, mau disimpan. Buat cewek lain di luar sana. Pernah dengar pepatah itu nggak? Cewek yang kasihan sama pria, akhirnya nggak bagus. King Sue, kamu harus lebih sayang diri. ya Fei, aku nurut kamu. Kamu sahabat terbaikku. Iya. Halo, Halo Ching Sue. Kamu bisa kasih kartu bank dulu, aku butuh banget. mau apa kartu gaji? Laki-laki dewasa, minta duit mau apa lagi? Pasti buat nakal di luar. Duit di kartu, udah habis sama kita. Kalau mau duit, cari cara sendiri. Ching Sue, jangan biarkan pria mengganggu kita saat belanja. Fei, dengar nada Yujing. Sepertinya dia buru-buru. Mungkin saja memang ada urusan penting.
Dia cuma pecundang. Masalah penting apa sih dia punya? Menurutku dia pasti di luar cari cewek lain. Nggak mungkin. Yujing bukan tipe begitu. Pria kayak anjing nggak tahu terima kasih. Tanya deh, dia tiap hari jarang pulang kan? Iya. Tapi Yujing kerja 3 tempat. Pagi antar makanan, siang nyupir online, malam kerja bersih-bersih. Mana mungkin dia sempat begitu? Cingsue, kamu terlalu polos. Pria nggak ada yang benar. Kalau nggak percaya, aku cari detektif buat ikuti dia. Halo King Sue. Anak durhaka ini. Kok bisa bicara kayak gitu sih? Kalian sebaiknya segera kumpulkan uang. Hati paling lambat sampai besok. Kalau terlewat, pasien tak ada harapan lagi. Ah, ini... Gimana dong ini? Tenang ayah. Urusan uang biar aku cari cara. Nonali, di orkestra simfoni Anda posisi pianis utama masih kosong. Apa sudah ada calon? Nonali, kabarnya guru Anda, Tuan Golyang, juga hadir hari ini. Bisakah kami melihat langsung sang maestro? Nona Lee. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Nonali. Saya setuju untuk mewakili orkestra Anda ikut lomba. Bagus sekali Pak Duan. Dengan kemampuan Anda, pasti juara malam ini. Silakan. Cingsue, apa aku sudah bilang? Orang ini memang berkhianat. Cingsue, apa aku bilang? Orang ini emang main-main. Aku mau tanya langsung ke dia. Cingsue, detektif kasih aku lokasi. Aku ajak suamiku, temenin kamu ke sana. Sama cowok harus tegas, jangan pernah lembek. Fei, syukurlah kamu ada. Cingsue, kamu sahabat terbaikku. Nanti dengerin aku aja. Kita harus bikin cowok itu bayar harganya. Jinger, bagus enggak? Bagus. Ini lagu Papa tulis khusus buat kamu. Kapan kamu kangen Papa, mainkan lagu ini. Lagu yang Papa ajarin. Biar Papa jauh, tetap bisa dengar. Oke, Pak. Lomba kali ini, aku pakai lagu dari Papa biar dapat hadiah uang, ibu mertua bisa diselamatkan. Nonali, di orkestra simfoni Anda posisi pianis utama masih kosong. Apa sudah ada calon? Tim Nonali lahir lagi satu jenius. Anak muda ini punya masa depan cerah. Dulu aku tinggalkan kalian ke luar negeri belajar. Aku yang salah pada kalian. Sekarang aku sukses. Tapi di mana kalian? Guru, Kakak Liwen merekomendasikan seorang peserta muda untuk Anda. Muridku itu standarnya tinggi sekali, tapi masih ada orang yang bisa membuat dia terkesan. Tolong Anda lihat. Tunggu dulu. Ini lagu yang kutulis untuk Jinger. Skillnya belum pernah ada sebelumnya. Sulit ada yang menyamai.
Kurasa tak perlu lomba lagi. Siapkan piala dan hadiah. Setelah dia mainkan bagian terakhir, langsung beri dia hadiah. Bajingan mati. Kamu berani diam-diam di belakang Ching Sue? Cari orang? Kamu masih ada rasa malu nggak sih? Ngapain kamu marah-marah? Kapan aku cari orang? Berani berbuat nggak berani ngaku. Masih cowok nggak sih kamu? Ching Sue, lomba ini sangat penting buat aku. Aku akan jelasin pelan-pelan di rumah. Aku ini sahabat terbaik Ching Sue. Ada aku di sini. Selama ada aku, orang kayak kamu, jangan harap bisa bully Ching Sue. Aku udah bilang aku nggak main-main. Harus nunggu lihat buktinya dulu baru nyesel ya. Kamu lihat sendiri kan, buktinya ada di sini. Aku kira dunia piano. Mau lahir jenius baru lagi. Ternyata cuma mainan begitu. Bener-bener jijik. Mau ngeles apa lagi sekarang? Fotonya aja nggak kelihatan muka. Kamu kok bisa langsung nuduh kalau yang main itu aku? Ching Sue, kamu lebih percaya kata-katanya daripada kami yang sudah lama bersama. Cuma dari bayangan punggungnya nggak bisa pastiin itu dia di foto. Bisa aja kalian salah. Foto ini aku bayar mahal detektif yang kasih. Mana mungkin salah. Ching Sue, aku sahabat terbaikmu. Aku nggak bakal bohong. Cepet bilang ke semua orang. Fei Fei sahabatku yang terbaik. Dia nggak bakal bohong. Orang yang main di foto itu pasti dia. Sahabatku sudah 8 tahun bersama dia. Jangan bilang dari bayangan belakang. Jadi debu pun dia pasti kenal. Ching Sue sudah bilang gitu. Masih aja ngotot apa? Seorang wanita. Mana mungkin dia pasang topi itu? Di kepalanya sendiri. Pasti laki-laki ini yang main. Punya istri secantik ini. Masih main. Benar-benar tidak tahu bersyukur. Tidak tahu beruntungnya ya. Ching Sue percaya padaku. Aku bener-bener nggak main. Masih nggak ngaku sampai sekarang. Sayang, hajar aja dia habis-habisan. Pukul sampai dia ngaku. Buat sahabatku, biar puas dendamnya. Hari ini aku bakal kasih kamu pelajaran. Biar laki-laki kita dapat keadilan. Ayo pukul dia. Berhenti. Aku bisa buktiin. Paduan kesini memang buat ikut pertandingan. Kamu buktiin. Kamu siapa sih? Jangan-jangan. Si Duan ini, pacar rahasianya. Itu kamu, ya? Kamu Nona. Menyebar fitnah bisa diproses hukum. Aku fitnah? Aku bilang si imut ini. Kok bisa-bisanya ikut kompetisi di sini? Ternyata. Sudah cari. Sponsor sepertimu. Kamu si imut. Demi dorong dia. Bener-bener keluarin modal besar ya. Ini jelas settingan. Mereka sama sekali nggak pantas main piano. Kamu kelihatan. Kayak orang bener. Nggak nyangka. Ternyata malah jadi si imut. Kalian berdua. Si imut ini. Nanti gimana? Mau bertahan di dunia piano? Oh, ternyata selingkuhannya di luar. Itu Liwen ya. Pantas saja permainan pianonya sebagus itu. Juara piano, murid langsung, Master Duan. Berita heboh kayak gini. Jarang banget terjadi. Ching Sue. Juara piano, murid langsung, Master Duan. Butuh uang cepat buat operasi. Aku ikut lomba ini buat dapat hadiah. Duan Yujing. Kenapa kamu? Sampai saat ini masih bohong kayak gini. Tadi aku sudah telepon ibumu. Barusan saja. Dia sama sekali nggak sakit. Ching Sue, yang sakit bukan ibuku, adalah... Semua dengar kan? Ibunya nggak sakit. Itu semua dia lakukan. Buat nutupin kesalahan. Demi si imut itu, dia sampai doain ibunya sendiri sakit. Supaya kelihatan baik, jahat banget. Orang tua jelek, anak juga rusak. Menurutku sih, si imut ini. Satu keluarganya. Nggak ada yang bener. Duan Yujing, aku bener-bener nggak nyangka. Kamu ternyata kayak gini. Dulu aku bener-bener buta kali ya. Meski buta, kamu tetap buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang kena kanker hati stadium akhir? Itu siapa coba? Meski nggak bohong, terus kenapa? Aku udah cek di internet. Kanker hati stadium akhir, meski sembuh, tetap aja cacat. Mau bikin Ching Sue ngurusin ibumu seumur hidup. Jadiin dia ART gratis di rumahmu. Ngimpi aja. Yujing. Kamu tetap buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Kamu malah nyuruh aku rawat orang sakit lumpuh. Aku nggak bisa.
Ren Qingsu, Kok kamu tegak ngomong sekejam ini? Ngomong sekejam ini. Yang sakit itu ibu kandungmu. Dia yang melahirkan dan membesarkanmu. Jangan kira King Shui panggil dia ibu, keluargamu bisa memaksa dia seumur hidup. Kamu, King Shui, kalau kamu benar-benar nurut padanya, sisa hidupmu bakal hancur. Fei Fei benar. Fei Fei, aku turuti kamu. Kamu pikir yang sakit ibuku? Dulu kamu janji apa ke aku? Waktu aku nikah sama kamu, aku nggak perlu kerjain kerjaan rumah. Sekarang, Jangan kira King Shui orangnya baik, kamu boleh seenaknya sama dia. Aku kasih tahu ya, kamu bawa si lucu main di luar. Terus kalau ibumu kenapa-kenapa, suruh King Shui rawat. Kamu nggak ngerasa jijik sendiri. Sisa hidup King Shui, kualitas hidupnya tak boleh terhambat ibumu yang lumpuh itu. Harus bebas dari itu. Ren Qingsu tanya padamu, apa kamu juga mikir begitu? aku Fei Fei lakukan demi aku. Aku nggak akan pernah korbankan diri buat ngurus ibumu yang lumpuh itu. Jadi lupakan saja. Untuk kebaikanmu. Oke, Ren Qingsu. Kita cerai saja. Kita cerai. Apa kamu bilang? Dari kalian masuk sini fitnah aku main-main rusak pertandinganku. Aku nggak salahin kalian karena kamu nggak tahu kebenarannya, terpengaruh omongan dia. Tapi saat hidup mati begini, kamu masih percaya kata sahabatmu? Kamu malah demi apa itu? Kualitas hidup bisa cuekin ibuku. Cuma lihat dia mati begitu aja. Pernikahan seperti ini lebih baik nggak usah. Kamu nggak pantas menyalahkan King Shui. Dulu King Shui itu idola kampus. Dia nggak pernah ribut soal kamu miskin. Iya, aku miskin dan nggak berdaya. Makanya aku kerja keras, biar kasih hidup terbaik buat kamu. Bonus udah aku dapetin, kamu sendiri yang hancurin. Duan Yujing, kamu duluan yang keluar main. Aku cuma mau minta maaf. Apa aku salah? Nggak perlu lagi. Ren Qingsu, besok kita cerai. Kamu sama sahabatmu aja. King Shui, dia udah rencanain cerai dari lama. Kalau kamu setuju, dia bisa sama cewek itu. Dengan gampang, jangan biarin dia pergi. Begitu aja. Duan Yujing, aku kasih masa mudaku yang paling berharga buat kamu. Kamu nggak boleh perlakuin aku begini. Kamu, cepat minta maaf padaku. Cukup minta maaf saja. Aku akan maafin kamu. King Shui, mereka semua sudah keterlaluan sama kamu. Minta maaf doang nggak cukup. Mereka harus terima konsekuensi. Sayang, cepat lakukan sesuatu. Bro semua, aku nggak mau ada cowok begini. Jangan sampai ada tipe begini. Hajar dia. Lepaskan. Kamu pakai tangan ini untuk main piano buat cewekmu kan? Hari ini aku lumpuhkan tanganmu. Biar kamu nggak mimpi main piano lagi. Tunggu! King Shui, suamiku benar. Kamu harus lakukan sendiri. Biar dia benar-benar lupa. Kalau enggak, dia tetap berani main Mian lagi. Fei Fei benar. Selama kamu nggak bisa main piano lagi, kamu bisa selalu bersamaku. Berhenti. Berhenti. Kamu tahu kamu sudah hancurkan tangannya. Kamu tahu artinya itu? Duan Yujing, selama kamu janji padaku, mulai sekarang, jangan main piano lagi. Cinta aku saja seumur hidup, kita bisa seperti dulu. Jalani hidup baik-baik. Oke? Ren Qingsu, suruh mereka lepaskan aku. Kamu udah janji padaku. Katanya akan dengarkan aku. Aku cuma mau kamu janji, jangan main piano lagi. Itu saja. King Shui, kenapa kamu biarkan pria ini berkali-kali permalukan kamu? Kamu harusnya biarin dia kapok langsung. Qingsu, kita udah bareng 8 tahun. Hanya karena omongan orang luar. Kamu mau putuskan jariku? Kamu beneran mau begitu? Lalu kenapa kamu rusak pernikahan kita? Jangan gegabah. Kamu sudah menyakitinya. Kalian pasti bakal nyesel. Kamu sudah menyakitinya. Iya, meski dia orang yang nggak bagus. Tapi soal main piano, dia emang jenius. Kalau tangannya rusak, sayang banget. Sekarang kalian malah kasihan dia. Apa kamu juga pernah deket sama dia? Kan dia duluan yang keluar main. Gue sebenarnya korban. Kenapa sih kalian nggak bela gue? Duan Yujing, kamu minta maaf aja ke aku.
Aku bakal maafin kamu. Bukankah kamu janji padaku, apapun yang terjadi, selalu minta maaf dulu padaku. Ren Xingxue, ku bilang sekali lagi, aku tidak keluar main. Sudah sampai begini, kamu masih keras kepala. Kamu sama sekali nggak anggap istrimu penting. Qingshui, cepat. Lakukan saja. Hajar dia biar kapok. Duan Yujing, semua ini salahmu sendiri. Ayo ngomong. Halo, aku lihat suami sahabatmu bawa cewek lain ke hotel. Aku bantu jaga pintu kamar. Cepat datang tangkap dia. Apa? Kamu bilang suamiku di hotel sekarang? Apa? Kamu bilang Duan Yujing ada di hotel sekarang. Tapi dia sekarang lagi di sampingku. Hah? Mungkin aku salah lihat. Kamu sudah menyakitinya. Biaya tetap nggak bisa dikembaliin. Aku ada urusan. Tutup dulu ya. Tunggu sebentar. Tuan Duan. Tuan Duan. Tuan Duan, dokter. Dokter, kamu benar nggak pergi? Kamu bikin dia begini. Tapi aku sudah ngikutin beberapa hari ini. Maaf Yujing. Kalau saja bukan karena detektif itu salah lihat, aku juga nggak begini. Salah lihat. Cuma gara-gara kamu bilang, salah lihat, jari aku langsung dipotong. Kamu lebih percaya orang luar daripada kita. 8 tahun bareng. Iya. Maaf. Qingshui, nggak usah minta maaf ke dia. Kamu cuma mau pertahankan cinta sendiri. Kamu nggak salah kok. Aku benar nggak salah ya, Fei Fei. Tentu aja. Kamu sahabat terbaikku. Kalau ada salah, itu salah orang lain. Ngomong gini sekarang, apa gunanya? Bisa cacat seumur hidup. Tapi aku sudah ngikutin beberapa hari ini. Lakukan segalanya, harus sembuh total. Oke. Jangan pergi. Di dalam kota ini ada jari Tuan Duan yang putus. Harus segera operasi. Baru ada peluang buat pasang lagi. Dia pria dewasa. Luka segitu aja, segitunya amat. Sampai harus berobat ke luar negeri. Menurutku, kalian cuma mau kabur berdua. Qingshui, jangan biarkan mereka pergi. Fei Fei, Yujing sekarang parah banget. Setiap menit berlalu, risikonya makin besar. Ada jari Tuan Duan yang putus. Qingshui, kamu gampang ditipu ya. Mereka emang mau kabur berdua. Jangan kira aku nggak tahu apa maksud kalian. Kalian cuma mau pakai alasan pengobatan buat kabur kan? Cuma jari yang patah. Rumah sakit di kota banyak. Kenapa harus ke luar negeri? Kau salah paham. Cuma di luar negeri ada teknologi perbaikan otot yang bisa sembuhkan Tuan Duan. Rumah sakit di sini nggak punya itu. Kami sedang urusan keluarga Qingshui. Ini bukan urusanmu. Kamu cuma dramatis. Kamu... Qingshui, aku sahabat terbaikmu. Masak aku mau celakain kamu? Kalau kamu biarin mereka pergi, kamu yang malu. Jangan tunda pengobatan. Malah nyalain kamu sekarang. Cicik banget. Fei Fei benar, jelas kamu yang pergi duluan. Kenapa salahnya di aku? Aku cuman keluar main. Baru saja detektif bilang dia salah lihat. Kamu masih menuduhku sekarang. Kalau salah lihat terus kenapa? Bahkan detektif paling ahli, nggak nemu bukti kalian. Jadi kalian udah biasa ngelakuin ini. Kamu masih mau bohongin aku? Sampai kapan sih? Kata ngawur gitu pun, kamu percaya. Otakmu benar-benar tumpul. Kamu. Berani-beraninya hina Qingshui. Hari ini kalian semua harus minta maaf ke Qingshui. Kalau nggak ada yang boleh pergi. Tuan Duan masih berdarah. Kalian malah debat gini. Apa gunanya sih? Dia itu suaminya Qingshui. Kenapa kamu yang ngomong? Perempuan ini, diam deh. Berani kamu tampar aku, tamparan ini. Harusnya sudah kulakukan dari dulu. Berani kamu pukul istriku. Kamu sudah bosan hidup ya? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Qingshui, cepet lihat ini. Dia pukul aku demi si imut ini. Yujing, buru-buru minta maaf ke Fei Fei. Kalau tidak, seumur hidup aku nggak bakal maafin kamu. Kenapa aku harus minta maaf? Kalian yang bikin jariku patah. Hampir bikin aku cacat. Padahal aku masih bisa disembuhin. Jelas dia duluan yang keluar main. Kenapa? Harus nunggu aku beneran. Cacat dulu baru kalian puas.
Cepat bawa Tuan Duan, operasi di rumah sakit luar negeri terbaik. Aku cuma mikirin King Shui. King Shui, semua orang lihat kamu. Cepat rebut suamimu kembali. Kalau dia dibawa pergi begitu saja, malu dong. Fei Fei benar. Yujing bukan urusanmu. Yujing. Pergi. Kalau kamu benar peduli, biarkan dia dapat perawatan. Terus buang waktu, nanti dia nggak bisa main piano lagi. Kamu benar-benar nggak peduli ya? Nggak bisa main piano, terus kenapa? Suamiku sudah carikan dia kerja di luar. Kerjaan udah siap. Beberapa jari putus nggak ganggu kerja. Fei Fei benar. Kalau kerja di luar, sebulan bisa dapat 70-80 ribu. Cukup buat hidup berdua. Di luar. Kamu tahu itu tempat apa? Tempat itu sebagus itu. Kenapa dia sendiri nggak pergi? Kamu. Jangan sok suci. Kalau bukan karena King Shui itu, sahabatku banget. Kalau dia dibawa pergi begitu saja, 70-80 ribu per bulan. Main piano seumur hidup pun, kamu nggak bisa dapat uang segitu. 70-80 ribu. Kalian cuma demi uang segitu tiap bulan. Kalian hancurin bakat piano hebat. 70-80 ribu per bulan. Orkestra. Itu orkestra top dunia. Bisa masuk orkestra. Dia langsung naik kelas. Aku dengar. Orkestra tiap tahun. Pendapatan Shu aja miliaran. Kalau jadi pianis utama. Bayarannya bisa puluhan juta. Jangan lebay deh. Orkestra. Ini orkestra buatan Master Duan. Master Duan yang bentuk langsung. Dia masih anak kecil. Master Duan aja suka sama dia. Kenapa nggak bilang, dia anak kandung Master Duan? Biar kulihat. Orkestra. Mengundang Bapak Duan Yujing ke orkestra. Sebagai pianis utama. Pianis utama. Itu kekayaan luar biasa. Dia berubah total. Sekarang dia miliarder. Dengan skill dia, tentu bisa. Layak jadi anggota orkestra. Sayang, tangannya sekarang rusak. Yujing, kamu benar pianis utama. Dia harusnya jadi bintang jenius. Kalau kamu terus ganggu, takkan ada lagi peluang. Oh, Yujing, aku akan temani kamu ke luar negeri berobat. Aku pasti jaga kamu baik-baik. King Shui, jangan pergi sama dia. Aduh, Fei Fei. Yujing sekarang pianis utama. Kita harus ke luar negeri bantu dia sembuhkan tangannya. Nanti dia bakal konser di aula lagi. King Shui bodoh. Kita harus ke luar negeri bantu dia sembuhkan tangannya. Nanti dia sama si imut ini. Bisa-bisa jual kamu. Kecuali kamu bawa aku. Ajak juga suamiku ya. Biar bisa jagain kamu. Iya, bener banget. Ada aku dan Fei Fei. Nggak ada yang bisa nindas kamu. Oh, Fei Fei memang paling perhatian. Duan Yujing, kalau kamu mau ke luar negeri, bawa aku sama Fei Fei juga. Bawa dia juga. Kenapa emangnya? Aku ini demi King Shui juga. Sampai sana. Harus sediain villa buatku. Dan punya butler pribadi, biar dilayanin gitu. Villa Butler? Kamu siapa sih? Kamu. Kamu kira aku mau ke luar negeri? Aku lakuin ini semua. Cuma demi King Shui. Yujing, kok kamu ngomong gitu ke Fei Fei? Kamu tahu nggak demi nemenin aku, dia udah banyak berkorban. Itu semua memang pantas dia dapatkan. Kalau kamu nggak bawa Fei Fei, aku juga nggak ikut. Kamu pikir kamu siapa? Jangan lupa aku mau cerai sama kamu. Aku kemana itu urusanku. Maksudmu apa? Kamu masih cinta aku nggak? Cinta apa enggak? Waktu kamu mau bikin aku cacat, kamu sama sekali nggak ragu. Kenapa? Sekarang tahu aku, pianis utama. Kamu balik lagi bilang cinta. Kamu kok tegak ngomong gitu? Bener kan? Kalau cowok udah kaya, nggak bisa dipegang lagi. Kau mau tinggalkan King Shui buat senang di luar negeri. Mimpi aja. Menurutku, tangannya nggak usah diobatin. Dia harus jadi cacat total. Baru mau nurut kata-katamu. Kalau enggak, kamu bakal rugi semuanya. Oh, Fei Fei benar. Yujing, tanganmu nggak usah diobatin. Hanya kalau kamu cacat, baru kamu bisa selalu di sisiku. Ren Qingshui, urusanku nggak usah campur. Berobat nggak perlu duit ya. Duitmu semua di King Shui. Kalau kamu nggak bawa kami ke luar negeri, kami 1 rupiah pun nggak bakal kasih. Tunggu aja sampai kamu cacat. Ren Qingshui, bertahun-tahun aku kerja keras buat keluargamu, kerja kayak sapi, uangku semua aku kasih ke kalian. Sekarang bahkan mau berobat buat diri sendiri nggak bisa ya. Kamu nafkain King Shui. Itu emang wajib kan? Sebulan cuma segitu duitnya, masih aja sombong. Laki kayak gini, makin gak becus, makin perhitungan. Menantu doang masih minta hak juga. Hari ini bener-bener buka mataku. Pak Duan luka parah begini, kalian malah pikirin duit sendiri.
Tenang aja, biaya pengobatan Pak Duan ditanggung orkestra kami. Ini urusan keluarga mereka, bukan urusanmu. Kamu tahu nggak demi nemenin aku, dia udah banyak berkorban. Saya wajib bertanggung jawab padanya. Kalian yang membuatnya patah. Cari Pak Duan, kalian juga cegah. Pak Duan dapat pengobatan. Kalian yang membuatnya patah. Cari Pak Duan. Gugat, Yujing. Kamu mau hubungan kita 8 tahun karena hal sepele ini. Gugat aku. Kamu yang cari masalah. Hari ini, aku bisa. Demi hubungan suami istri selama ini. Tidak permasalahkan. Tidak hitung masalah ini. Beri aku kotaknya. Beri aku. Cingsue, jangan dengar dia menakut-nakutimu. Kalian ini, paling-paling cuma pasangan bertengkar. Masalah rumah tangga sulit diadili. Nggak ada yang bakal urus ini. Kita cuma ribut suami istri saja. Perlu sampai begini sampai nggak selesai? Aku yang ribut, Ren Cingsue. Pahami dulu baik-baik. Jangan nggak tahu terima kasih. Fei Fei, lebih baik kotaknya dikembalikan saja ke dia. Aku anggap saja dulu aku salah pilih orang. Sekarang aku sadar siapa dia. Cingsue, aku nggak bisa diam saja lihat kamu disakiti. Duan Yujing, yang nggak tahu diri itu malah kamu. Sekarang juga aku hancurkan kotak ini. Kita lihat gimana kamu kejar mimpi pianomu. Cheng Fei Fei, apa yang kamu lakukan? Kalian ini, paling-paling cuma pasangan bertengkar. Kalau pecah beneran, selesai sudah. Kamu nggak boleh lempar. Apa syaratnya? Aku setuju semuanya. Beneran nih? Cingsue, Ini kesempatan langka banget. biar nanti dia nurutin kamu terus. Kamu ikut aja sama aku. Duan Yujing, kamu suaminya Kingsue. Demi Kingsue, karena dia, aku bisa maafin kamu. Tapi, kamu harus tanda tangan surat perjanjian. Jamin kamu berdua nggak akan pernah pakai masalah ini. Tuntut Kingsue. Fei Fei, kamu memang paling detail. Tanpa kamu, aku nggak tahu harus gimana. Aku sahabat terbaikmu. Kalau ada yang ganggu kamu, pasti aku bela. Iya. Yujing, asal kamu janji nggak tuntut aku. Semua yang kamu lakukan hari ini, aku bisa maafin. Maafin aku. Kalian fitnah aku dan juga patahkan jariku. Lalu pura-pura baik hati, bilang mau maafin aku. Mau kotak ini? Harus tulis surat jaminan, sayang. Jangan dilempar. Di dalam itu ada jari putus Tuan Duan. Itu urusan apa sama kita? Kamu. Nggak mau terima syaratku. Jangan harap keluar dari sini. Jarimu bakal busuk di kotak ini. Kamu. Oke. Aku tanda tangan. Nona Ren, waktunya mepet. Nggak boleh buang 1 menit pun. Kalau tangan Pak Duan beneran rusak, kalian semua nggak sanggup tanggung jawabnya. Aku nggak bilang syaratnya cuma 1 kok. Fei Fei, dia sudah setuju. Takkan tuntut aku lagi. Bagaimana kalau kasih saja ke dia? Kasih ke dia saja. Cingsue, aku sedang perjuangkan. Biar kamu dapat untung. Kenapa kamu bela mereka? Aku... Dengar baik-baik. Aku boleh izinkan kamu ke luar negeri. Tapi, uang yang kamu dapat, semua harus diberikan ke Cingsue. Apa? Duan Yujing. Permintaanku tak berlebihan kan? Saat kalian nikah dulu, sudah sepakat semua uang diserahkan ke Cingsue. Kenapa? Sekarang duit sudah ada, jadi sombong? Fei Fei benar. Yujing, dulu kamu janji sama aku. Tapi sekarang kita hampir cerai. Mau aku kerja keras terus seperti sapi kuda? Menantu masuk rumah, apa berhak minta cerai? Hanya Kingsue yang bisa ceraikanmu. Kalau beneran cerai, ya sudah. Kalau begitu, tulis saja. Surat utang 30 juta. Anggap saja. Kompensasi buat Cingsue. Kalian yang membuatnya patah. Jari Pak Duan. Hidup matinya dia, apa hubungannya sama kita? Ini Oke. Aku tanda tangan.
30 juta ini akan aku lunasi dalam setahun. Akan kubayar lunas ke kamu. Mertuaku lagi sakit parah, uang ini anggap saja balas jasa untuk mertua atas 8 tahun dukungan ke aku. Yujing, aku beneran gak mau. Kamu pergi dari aku. Aku gak mau cerai sama kamu. Ching Sue, bisa nggak kamu? Jangan selemah itu. Kalau kita ada uang, cowok apa aja bisa didapat. Tenang saja. Uangnya tiap bulan. Akan aku transfer penuh ke rekening kamu. Mulai sekarang semua berakhir. Sudah gak ada hutang budi lagi. Cepat cek sana. Cepat siapkan es dan kain kasa. Kenapa? Aku sudah setuju sama kalian semua syaratnya. Kenapa kalian masih lakukan ini? Ching Shui, itu 30 juta tahu. Kamu buang begitu saja. Karena cuma kalau dia cacat, baru dia bakal tetap sama aku selamanya. Yujing, nanti aku pasti jaga kamu baik-baik. Ching Shui, kamu benar-benar baik banget. Dia sudah gituin kamu masih mau urus dia. Istrimu demi kamu lepasin uang 30 juta ini, tapi kamu malah main-main. Beneran gak ada harganya. Cuma karena alasan bodoh ini kamu bikin aku jadi cacat begitu saja. Nona Ren, sekarang sudah hampir lewat 1 jam waktu emas penyelamatan. Ini, kalau terus tunda, dia benar-benar nggak bisa diselamatkan. Yujing, jangan main piano lagi. Jangan cerai juga. Kamu kerja di luar. Aku akan tinggal merawatmu. Kita jalani hidup bersama. Hiduplah dengan baik. Oke. Pergi. Kalian semua keluar. Ching Shui, kamu oke? Kamu berani pukul aku? Ya, aku pukul kamu. Semuanya hari ini. Itu gara-gara kamu. Aku cuma ingin menahanmu di sisiku. Apa aku salah? Ching Shui, bukan kamu yang salah. Dia yang salah. Laki-laki ini. Berani-beraninya pukul King Shui. Suamiku. Aku nggak lihat King Shui. Dia terus dibully. Kasih dia pelajaran. Aku paling benci cowok mukul cewek. Ngapain bengong? Kalian kesini buat nonton doang. Serang dia. Mau apa kalian? Cewek. Nanti gue urus loh. Ada apa arahkan ke aku? Yujing, kamu bela dia di depanku. Kamu malah lindungin dia. Kamu anggap aku apa? Ren Qingshui. Ini urusan kita, nggak ada hubungannya sama dia. Lepasin dia. Ching Shui. Kalau aku langsung bikin dia cacat aja. Cuma gitu. Baru dia bisa nurut. Ikut omongan kamu. Ternyata Jing ikut lomba buat obatin ibu mertua. Sungguh berbakti banget ya. Streaming lomba Pak Duan. Ada delay sekitar 10 menitan. Sekarang ini, Tuan Muda udah dapat hadiah buat obatin ibu mertua. Oke. Cuma nggak tahu, aku sebagai menantu. Orangnya kayak gimana? Siap-siap sekarang. Emas senilai 80 juta. Mau aku jadikan hadiah pertemuan pertama. Iya. Guru, ada masalah. Anakku, Jing Er, 10 jari nyambung hati. Bajingan-bajingan ini, kuserahkan 3 menit buat kalian. Segera ke lokasi lomba. Aku mau bikin orang yang nyakitin anakku itu. Bayar mahal. Siap, Lepasin aku. Aku nggak bakal ampuni satupun dari kalian. Ngerti dulu situasinya. Kamu yang mulai main keluar duluan. Kamu juga yang mukul duluan. Sekarang aku lagi beresin masalah untuk orang banyak. Jangan. Ambil senjata. Ching Shui. Atau kamu saja yang datang. Kasih dia pelajaran. Ching Shui. Jangan kasihan dia. Kamu rawat dia 8 tahun. Dia malah main terus. Malah berani mukul kamu. Aku sudah pernah bilang. Wanita yang kasihan pria. Akhirnya nggak bahagia.
Fei Fei benar. Mulai sekarang, aku nggak peduli kamu lagi. Lepaskan. Kalian pasti kena karma. Karma? Kamu nggak punya siapa-siapa, seperti anjing liar. Nasibmu lebih buruk dari anjing jalanan. Hari ini siapa lagi yang bakal belain kamu? Duan Yujing. Siapa suruh kamu main keluar? Aku udah baik banget sama kamu. Semuanya ini. Kamu yang cari sendiri. Siapa berani sentuh anakku? Cari mati. Guru. Jadi Duan Yujing itu anak guruku. Orang ini ayahnya Duan Yujing. Lihat gaya orang ini. Kayaknya dia orang penting ya. Minggir. Lepaskan. Nak, kamu sudah menderita. Ayah. Jing, tenang saja. Semua yang nindas kamu hari ini, ayah nggak bakal ampunin satu pun. Om, sombong amat ya. Maksudnya, mau belain anakmu. Anakku digituin sama kalian. Kalian semua pantas mati. Kamu berani mukul suamiku? Membohongi orang, memecah belah. Aku mukul kamu aja udah ringan. Walau kamu ayahnya Duan Yujing, tetap nggak bisa mukul Fei Fei. Dia sahabatku terbaik. Sahabat dekat. Aku dengar omonganmu. Gosip sahabat beracun. Lalu anakku, Yujing, jadi korban kayak gini. Mulai sekarang, keluarga Ren bakal dihapus dari Haishi. Om, omonganmu besar banget. Lihat dulu kondisinya sekarang. Kamu pikir mukul aku bisa lolos dari sini hidup-hidup? Kurang ajar kamu. Maaf, Shifu. Saya gagal jaga Tuan Muda. Shifu. Apa dia Master Duan Goliang? Orang ini adalah Master Duan Goliang. Saya gagal jaga Tuan Muda. Master Duan sudah lama mencari anaknya. Sekarang anaknya malah dipukuli istrinya, sampai seperti ini. Sepertinya Ren Qingsui akan kena karma. Mau disalahkan siapa? Dia ikut saran sahabatnya sendiri. Sekarang mereka berdua kena akibatnya. Ayah Duan Yujing. Benar Master Duan? Saya tak pernah dengar Yujing bicara tentang ayahnya. Ayahnya. Saya juga belum pernah lihat ayahnya. Yujing. Beneran Duan Goliang ayahmu? Siapa sebenarnya ayahku? Nggak ada urusan sama kamu. Kalian lucu banget. Cepat hubungi semua dokter. Panggil dokter bedah terbaik dunia. Biar mereka langsung datang ke Haishi buat operasi konsultasi anakku. Ya. Baru henti. Sudah aku bilang kalian boleh pergi? Suamiku, kamu gila. Ayah Duan Yujing itu Master Duan. Jangan percaya omongan om ini. Dia bukan Master Duan. Maksudmu dia bukan Master Duan? Jelas bukan. Pagi ini aku dapat kabar Master Duan tampil di Beijing malam ini. Mana mungkin datang ke kota kecil kayak Haishi. Oh, begitu. Duan Yujing, kamu bohong lagi. Benar-benar bodoh deh. Kayaknya anakku memang pantas cerai darimu. Memang benar, aku memang ada pertunjukan. Tapi di dunia ini, apapun yang penting tak sebanding dengan anakku sendiri. Masih mau ngeles? Kalau bukan suamiku, cepat tahu. Qingsui pasti lagi-lagi. Kena tipu kalian tanpa izin Qingsui hari ini. Tak seorang pun bisa keluar dari rumah ini. Om, kayaknya lu pura-pura. Cari masalah aja ya. Walau aku belum pernah lihat Master Duan. Tapi, aku ini manajer security di High Group. Pagi ini, aku dengar sendiri. Presdir mau ke Beijing, ketemu Master Duan. Kamu masih di sini aja. Apa mau ngapain sih? High Group ini punya Master Duan sendiri. Kalau dia bilang, pasti benar. Presdir. Yang kalian maksud, itu si Jolin yang kecil? Master Duan sebentar lagi sampai. Kabarin Han Wei siap sambut. Kalau dia bikin masalah, aku mau hidupnya. Ya. Halo Master Duan. Jolin, kamu punya 3 menit. Temui aku di lokasi lomba. Kalau lewat 3 menit, jabatan dirutmu nggak usah pegang lagi. Ya, cepat siapkan mobil. Orang tua ini sudah bosan hidup. Jolin itu loh, orang besar penguasa segalanya. Dia berani ngomong gitu, anggap dirinya Master Duan kali. Om itu cuma pura-pura aja. Kamu masih hidup walau lawan aku. Tapi lawan direktur kami, kamu tamat. Halo? Apa? Master Duan sekarang ada di Haishi.
Katamu show dibatalin, Master Duan ketemu anak kandungnya, dia sekarang lagi di Haishi. Ini semua cocok. Jangan-jangan yang dia bilang beneran. Fei Fei, kita gimana nih? Jangan-jangan dia benar Master Duan Goliang. Kalau ayahnya benar Master Duan, habislah kita. Sayang, bukannya kamu pernah lihat Master Duan kan? Coba cek cepat, dia benar atau enggak. Status Master Duan. Bahkan bos kita cuma pernah lihat dari jauh. Aku kecil begini, mana mungkin pernah ketemu dia. Aku nggak ada waktu ngobrol sama kalian. Identitasku kalian pasti tahu nanti. Ayo. Berhenti. Aku suruh kalian pergi nggak? Kamu ini nggak tahu diri. Berani nyamar jadi Master Duan. Sayang, kamu tahu dari mana dia pura-pura? Gimana kalau dia beneran Master Duan? Nggak mungkin. Meski Master Duan sudah di Haishi, pasti bos kita yang langsung sambut dia. Jadi aku yakin sekali, orang ini pasti palsu. Nyaris saja kau ini pria, tertipu olehnya. Syukurlah suamiku pintar. Sayang, hari ini kamu harus bantu King Sui. Kasih mereka pelajaran. Laki-laki lah, makin nggak bisa, makin suka pamer. Suka omong besar. Nggak kayak suamiku, masih muda. Sudah jadi manajer keamanan grup Haishi Yuanhang. Hari ini Master Duan datang ke Haishi. Ketua Dewan Khusus meminta aku urus penyambutan. Kalau Master Duan puas, aku bisa langsung jadi General Manager waktu itu. Harus panggil aku Pak Han. Kamu hebat, sayang. Nggak kayak dia, nggak mau maju. Selain main piano bisa apa lagi? Ching Sui, dulu kamu benar-benar salah pilih orang. Yu Jingzu, kamu harus belajar dari Han Wei. Belajarlah darinya. Dia baik sama istrinya dan bertanggung jawab. Dia keren banget. Kalau suka nikahi dia aja. Ngomong apa sih? Suamiku beda sama kamu. Dia nggak suka main di luar. Jangan biarkan orang-orang itu kabur. Aku mau telepon Ketua Dewan. Tangkap orang ini yang pura-pura jadi Master Duan. Ini prestasi besar. Aku bakal jadikan mereka ini, orang yang sombong ini, batu loncatan buat suksesku, tangga menuju suksesku. Kalian benar-benar bikin aku terkejut. Nanti jangan nangis ya. Ini akibatmu karena menindas King Sui. Jangan. Ayahku cuma mau selamatin aku. Makanya dia begitu. Jangan sakiti dia. Baru sekarang minta ampun. Terlambat. Waktu main di luar dulu. Kenapa nggak pikirin akibatnya sekarang? Tak nyangka ya, kalian atur rencana buat kabur. Tapi aku tetap lebih unggul. Hari ini makasih banget Fei Fei. Saya tak pernah dengar Yu Jing bicara tentang ayahnya. Ayahnya. Kamu sahabat terbaikku. Orang yang nyakitin kamu, harus ku beri pelajaran. Jing, kita nggak perlu tunduk sama mereka. Nanti siapa yang kalah, belum tentu mereka. Bos, tadi di sini ada orang nyamar jadi Master Duan. Anda? Hal kayak gini, urus aja sendiri. Master Duan mau ketemu saya. Kalau telat, nyawa juga bisa hilang. Baik bos, saya pasti nggak akan kecewakan Anda. Saya pasti akan bawa semuanya pergi. Tunggu sebentar. Yu Jing, kasih kamu satu kesempatan lagi. Asal kamu minta maaf, aku bisa tolong kamu dan Fei Fei. Aku bakal bantuin kalian juga. Harus buat dia berlutut minta maaf. Oke. Aku janji sama kamu. Mulai sekarang aku nurut kamu. Asal kalian jangan susahkan ayahku. Jinger, jangan tunduk sama mereka. Menurutku kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa diselamatkan. Aku malah mau tanya ke kalian. Kalau aku beneran, apa yang kalian sebut Master Duan, nggak tahu hasil kalian bakal kayak gimana. Nggak mungkin. Kamu itu palsu. Suamiku sudah buktiin. Kamu masih ngeyel apa lagi? Duan Yu Jing, aku udah kasih kamu kesempatan. Kamu sendiri yang nggak hargai. Kesempatan. Kesempatan yang kamu bilang itu maksudnya paksa anakku buat berlutut ke kalian. Kalian masih anggap dia manusia nggak? Kenapa kalau berlutut? Jelas dia sendiri yang duluan main. Kamu malah lindungin dia. Dulu juga gara-gara kamu cari cewek, makanya tinggalin dia kan? Kamu? Ching Sui, untung kita tahu lebih awal. Kalau kamu hamil, Dia pasti juga tinggalin kalian berdua. Iya benar. Iya. Duan Yu Jing,
Apa dari awal kamu memang mau ninggalin aku terus kabur sama dia? Aku ulang sekali lagi. Aku nggak salah sama kamu. Aku nggak main di luar. Sampai sekarang masih nggak ngaku. Menurutku kamu cuma pengen hindar dari tanggung jawab. Duan Yujing, bertahun-tahun aku jadi istrimu, kamu salahin aku ya sudahlah. Bahkan minta maaf aja aku nggak layak. Oke, anggap aja selama ini tulusku buat anjing saja. Bapak nggak ngajarin anak, salahnya bapak. Bukan cuma dia, kamu juga harus minta maaf. Kamu juga harus minta maaf. Sayang, kalau mereka masih ngeyel nggak ngaku. Jadi bantu mereka jaga harga diri. Coba lihat siapa yang berani. Kamu masih berani mengancam aku. Aku Hanwei nggak penakut. Pukul mereka sampai nyerah. Ayo, serang. Berhenti. Bukankah ini ketua Haishi Group kan? Kenapa dia ada di sini? Dia itu orang besar yang jarang kelihatan. Hanwei, kamu benar-benar cari masalah. Ketua, kenapa Anda ke sini? Kalau aku nggak datang, kamu bakal buat masalah besar buat aku. Menurutku kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan. Orang bodoh ngaku jadi Master Duan. Kami mau kasih pelajaran dia. Diam, bukan giliranmu bicara. Ketua Zhou, aku sudah lakuin sesuai perintah Anda. Aku juga nggak tahu salahku di mana. Berani ngomong sembarangan lagi. Kumoyek mulut kecilmu. Dia itu Master Duan. Master Duan. Dia itu Master Duan. Apa? Ternyata ayah Yujing itu Master Duan. Nggak mungkin. Gimana bisa dia? Dia itu Master Duan. Kita udah ngapain ke dia? Aku sudah lakuin sesuai perintah Anda. Mohon maklum. Sekarang saya nggak punya waktu. Anakku terluka parah. Dia harus segera dirawat. Iya. Saya langsung urus. Cepat bawa Tuan Muda ke rumah sakit. Pak Zhou, tolong selamatkan aku. Urusanmu nanti aku hitung sama kamu. Semuanya berakhir. Semua ini salahmu. Cingsue, aku mohon sama kamu. Yujing paling nurut sama kamu. Tolong bantu aku minta maaf ya. Boleh ya. Semua yang kulakukan hari ini cuma demi kamu. Jangan cuekin aku. Aku udah cerai sama dia. Dia sayang banget sama dia. Mana mungkin dia cerai sama kamu? Kamu minta maaf aja ke dia. Dia pasti maafin kamu. Tolong kamu bantu aku ya. Oke? Oke, Fei Fei, aku dengerin kamu. Aku bantuin kamu minta maaf. Operasinya berhasil, jadi Tuan Muda cepat sembuh. Oke, makasih. Nah, kamu udah banyak menderita. Ayah, aku nggak apa-apa. Maaf udah bikin ayah khawatir. Ayo pergi. Yujing, aku sadar salahku. Kita lanjut hidup bareng. Boleh ya? Pergi sana. Kamu bikin dia kayak begini. Kamu masih tega. Minta anakku maafin kamu. Bukan begitu. Bukan begitu, Yujing. Aku benar-benar sadar salah. Ayo, guys, lanjutkan hidup bareng ya. Nanti aku nurut kamu. Minggir. Master Duan, orang bawah banyak yang kurang ajar. Mulai sekarang, semua beres, nggak ada dendam. Jaga diri baik-baik. Pak Duan, kenapa biaya operasi belum bayar? Kamu tahu nggak? Kalau sumber hati kelewat, pasien cuma bisa nunggu mati. Maaf. Dokter, tahu nggak? Banyak yang tunggu organ ini. Paling lama aku tunggu kamu sampai malam ini. Kalau telat operasi pasien, kamu tanggung sendiri. Cingsue, kamu nggak perlu minta maaf ke dia. Dia cuma bohongin kamu. Karena Master Duan, bukan ayahnya. Apa? Dia bohongin aku. Kamu nggak dengar apa kata dokter tadi? Barusan dia ngomong apa? Menurutku kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan. Juga orang terkaya dari luar negeri. Ibunya kanker hati stadium akhir. Mana mungkin dia nggak punya duit buat berobat? Kamu bilang apa kanker hati stadium akhir? UR. Bener nggak itu yang dia bilang? Ayah,
Jangan khawatir dulu. Fei Fei ada benernya juga. Kalau Tuan Duan emang orang terkaya, nggak mungkin lah nggak bisa bayar biaya operasi. Yujing, sebenarnya ayahmu itu Tuan Duan apa bukan? Emang ayahku itu Tuan Duan? Ada urusan sama kamu nggak sih? Masih pura-pura aja. Kalau ayah kamu beneran Tuan Duan, kok bisa-bisanya nggak bisa keluarin uang buat operasi? Aku juga baru tahu masalah ini. Jinger, bener nggak itu yang dia bilang? Bener nggak sih? Ayah, yang sakit bukan ibuku. Kenapa? Di depan ayahmu. Jadi takut ngaku ya? Kamu takut ayahmu itu bakal buang kalian lagi? Atau takut kebongkar sama Kingsway? Rahasiamu terbongkar. Dia bukan Tuan Duan. Yujing bilang sama aku. Sebenarnya siapa ayahmu? Statusnya apa? Aku sudah bilang, status ayahku nggak ada hubungannya sama kamu. Kenapa nggak ada? Kalau ayahmu bukan Tuan Duan. Kingsway, nggak perlu minta maaf padamu. Maksudmu? Kamu fitnah aku keluar. Bahkan bikin aku hampir cacat. Hari ini minta maaf. Karena ayahku Tuan Duan. Benar, untung Kingsway datang hari ini. Kalau enggak, aku bakal ditakut-takutin seumur hidup. Status ayahku nggak ada hubungannya sama kamu. Mungkin kalian udah lama hilang dari Haishi. Sayang kecil, kamu ketagihan pura-pura kaya ya. Menurutku kalian cuma akting depan Kingsway. Biar gampang bohongin dia buat bayar uang ini. Imajinasi kamu liar banget. Kamu bilang terus terang ke Kingsway. Katanya ibumu kanker hati stadium akhir, butuh uang buat selamatin nyawa. Kenapa? Di depan ayahmu nggak berani ngaku. Katamu bukan demi uangnya Kingsway. Yujing, kenapa? Kenapa kamu terus bohongin aku? Sampai kapan? Baru kamu puas? Menurutku otakmu beneran lemot. Kamu masih nggak ngerti. Aku. Halo? Yujing, biaya operasi ini kenapa belum sampai? Jangan-jangan kamu mikir karena ini ibu Kingsway. Jadi kamu nggak peduli ya. Halo, Yujing. Kenapa biaya operasi masih belum sampai juga? Jangan-jangan kamu mikir karena ini ibu Kingsway. Jadi kamu nggak peduli ya. Jangan khawatir. Gimana bisa nggak khawatir? Aduh, aku susah jelasin ke kamu. Biar dokter yang bicara. Berani-beraninya kamu telepon sama teman. Diam-diam dari Kingsway. Pak Duan, harus bayar 500.000 buat operasi malam ini. Donor hati nggak bisa ditunggu. Kelewatan sedikit, pasien cuma bisa nunggu mati. 500.000. Dengar ini baik-baik. Aku istrinya, juga sahabat terbaiknya. Kita nggak mau donor hati ini. Terserah kalian saja. Apa maksud Anda? Anda nggak mau donor ini, benar gitu? Benar, kita. Berhenti pengobatan. Mau Kingsway kasih 500.000 buat obatin ibunya. Mimpi aja dia nggak layak. Saya perlu jelasin sama Anda. Tingkat cocok donor hati. Cuma 1:100.000. Kalau Anda pilih sekarang, berhenti pengobatan. Dalam waktu singkat. Kalau Anda pilih sekarang, berhenti pengobatan. Pasien bisa nggak selamat. Masalah besar begini, Anda yakin bisa putusin? Tentu saya yakin. Saya sahabat terbaiknya. Urusan keluarganya, saya yang tentuin. Kingsway, cepat kasih tahu dia. Uang ini, kamu nggak bakal keluarin sepeser pun. Iya, Fei Fei benar. Aku juga nggak bakal kasih uang ini. Kingsway, pikir baik-baik. Itu ibumu, kalau kamu nggak obatin dia. Pahami baik, itu ibumu, bukan ibunya. Kenapa? Mau paksa Kingsway pakai moral, mau sandera moral ya? Fei Fei benar. Kamu memang mau sandera aku secara moral kalau dia sakit. Dia cari solusinya sendiri. Aku nggak bakal keluarin uang sama sekali. Lupakan saja. Aku menyerah. Aku yang sandera moral. Bagus kalau tahu. Kingsway, aku harap setelah tahu kebenaran jangan menyesal. Apa? Aku menyesal. Kamu yang minta cerai. Urusanmu nanti. Udah nggak ada hubungannya sama aku. Halo, kami tidak mau donor hati itu lagi. Uang ini, jangan harap aku keluarkan sepeser pun untuk dia. Halo. Aduh. Kamu memang mau sandera aku secara moral. Tanggung jawab ada di Anda. Dokter, tolong, saya mohon. Kasih saya waktu sedikit lagi. Dokter. Aduh, anak durhaka ini. Aku harus patahkan kakimu. Kingsway, kamu hebat banget.
Kamu benar-benar sadar. Fei, aku setuju sama kamu. Orang harus hidup untuk diri sendiri. Ibunya sakit bukan urusanku. Harus hidup untuk diri sendiri. Oke, aku catat. Tapi aku mau ingatkan kamu satu hal. Putri Anda sendiri yang bilang untuk stop pengobatan. Jangan nakut-nakutin di sini. Kamu cuma lihat King Shui baik hati. Mau pakai ibumu yang sakit buat bangkitin rasa iba King Shui. Jijik banget. Duan Yujing, ini semua akibat ulahmu. Kamu cerai sama aku. Ini semua ulahmu sendiri. Akibat. Benar juga. Memang balasan. Jinger, sebenarnya ada apa sih? Kalau ibumu benar-benar sakit, berapapun, ayah bisa bayar. Semuanya bisa keluarin duit. Hehe, ayo. Kamu beneran kira kamu tuh Master Duan? Kamu cuma pria yang 500.000 aja, nggak sanggup bayar. Ayah, yuk pulang. Ibu pasti senang kamu balik. Pasti senang deh. Itu anakku di mana? Ayah. Kenapa kamu di sini? Dasar bajingan. Penyakit ibumu. Kok bisa bilang nggak diobati? Hah? Nggak diobati ya sudah. Kenapa kamu pukul King Shui? Kamu juga. Ngomong apa sih kamu? King Shui di keluarga kita. Kamu yang merusaknya. Ayah, kamu ngapain? Fei cuma mau bantu aku. Bantu kamu. Kalau bantu kamu disuruh lihat ibu kamu mati gitu aja. Ibu kamu sakit. Yujing sibuk kesana sini, ngumpulin uang operasi buat ibumu. Kamu malah foya-foya sama dia. Kalian ini manusia atau bukan? Ngomong apa sih? Dia sibuk kesana sini bukannya udah seharusnya. Itu nggak ada hubungannya sama King Shui. Apa maksudnya udah seharusnya? Yujing menikahimu. Dia nggak berutang padamu. Aku harus berutang sama dia? Ibunya sakit. Emang urusanku. Ibunya. Kamu pikir Yujing, penyakit ibunya? Bukan gitu. Ibunya sakit. Kenapa kamu panik? Jangan-jangan kamu ada hubungan sama ibunya. Cheng Fei. Jaga mulutmu. Aku salah omong. Anak ikut orang tuanya. Ching Shui nikah sama keluargamu. Benar-benar sial 8 turunannya. Apa yang kamu katakan? Hah? Yang sakit. Itu ibunya King Shui. Itu tetap ibumu. Dia bukan ibuku. Meski ibunya sakit apapun. Bukan urusanku. Lagi pula, aku dan Duan Yujing sudah cerai. Kamu selalu pikir ibu Yujing sakit, jadi kamu boleh cuekin. Hah, sekarang aku paham. Kenapa Yujing cerai sama kamu? Kamu pantas dapat itu? Hei, ada apa sih? Kenapa kamu nggak bela King Shui? Kamu di pihak mana sih? Iya, ayah. Jangan jadi semua kesalahan harus aku tanggung. Ibunya sakit. Dia yang urus dong. Apa hubungannya sama aku? Bener. Dengar kata-kata kalian itu gimana sih? Hah. Buka mata lebar-lebar. Lihat yang jelas. Yang sakit, itu ibumu. Ibu kandung yang lahirin dan besarin kamu. Dia sebenarnya bisa operasi. Itu nyelamatin nyawa gara-gara kamu. Kamu yang bikin penyakit ibu makin parah. Kalian ini masih ada hati nggak? Kok bisa begini? Mana mungkin dia ibuku? Yujing, kamu sudah tahu lama. Kamu sengaja kan? Aku sudah bilang dari dulu. Pernah dengar aku? Di matamu, cuma sahabatmu. Ching Shui. Aku nggak tahu. Serius aku nggak tahu. Ayah, di mana ibuku sekarang? Ibumu sekarang terbaring di rumah sakit. Biaya operasi butuh 500.000. Oke, aku bayar. Aku urus uangnya. Ching Shui. Uang kita udah dipakai beli tas. Sekarang nggak ada uang lagi. Apa katanya kalian? Kalian habiskan
Uang operasi Yujing yang susah payah dikumpulin. Sebenarnya kalian mau apa sih? Hah? Tuan Duan, sebentar lagi Tuan Muda akan sembuh total. Saya juga harus pulang. Oke, makasih. Uangnya sudah siap. Aku tahu aturan kerja kalian. Ini dia, emas senilai 80 juta RMB. Apa kamu benar-benar Tuan Duan? Sebenarnya uang ini, aku mau jadikan hadiah pertemuan pertama. Tapi kalian tadi terlalu agresif. Anakku hampir saja. Jadi cacat. 80 juta. Sebanyak ini. Kamu maksudnya tadinya mau? Berikan uang ini ke aku, ya? Menurutmu gimana? Yujing, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku ya. Tahu salah. Waktu kamu mau potong jariku, kenapa nggak sadar salah? Kamu cegah, nggak kasih aku dirawat. Kenapa nggak sadar salah? Baru sekarang lihat uang kamu nyesel kan? Yujing, aku nggak sengaja kok. Kalian harusnya bersyukur. Uang ini bisa buat anakku sembuh. Kalau anakku beneran jadi cacat, uang ini. Ini uang tebusan kalian. Master, nggak perlu sebanyak ini. Bisa bantu sembuhkan anak saya. Itu yang paling penting. Terima kasih, Master Duan. Kalau begitu, saya terima saja ya. Ayah, ayo kita pergi. Yujing, aku belum mau cerai denganmu. Aku masih ingin jadi istrimu. Juga ingin kembali dengan anakku. Kamu nggak pantas. Yujing, kumohon, tolong selamatkan ibuku ya. Asal kamu mau selamatkan ibuku, apapun yang kamu minta aku mau lakukan. Kita harus hidup untuk diri sendiri. Ren Qingsue, kamu yang ajarin aku itu. Yujing, aku sadar salahku. Tolong maafkan aku ya. Menurutku kamu bukan sadar salah. Kamu cuma tahu, setelah tahu siapa aku, kamu menyesalkan. Yujing, kamu yang selingkuh duluan. Aku bisa maafkan kamu selingkuh. Jadi, bisakah kamu maafkan aku juga? Sampai sekarang pun, kamu masih fitnah aku selingkuh. Toh kita sudah cerai. Jaga diri sendiri baik-baik. Pakai uang ini buat bayar operasi. Yujing, ini. Mulai sekarang aku dan keluarga Ren semua urusan selesai. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Bantu aku ngomong sesuatu dong. Menjauh. Kamu sudah melukai Yujing. Sampai seperti apa coba? Apapun yang kamu minta, aku mau lakukan. Aku sudah nggak punya muka bela kamu. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya anak perempuan seperti kamu. Bukankah kamu suka sama dia? Hah? Mulai sekarang kalian berdua hidup baik-baik bersama saja. Anggap saja aku nggak punya anak perempuan seperti kamu. Yujing, ayahku benar. Semua ini gara-gara dengar omongan orang lain, jadi aku salah langkah. Qingsue, Kenapa kamu salahin aku? Kenapa aku nggak bisa salahin kamu? Aku dan Yujing awalnya baik-baik aja. Semua ini gara-gara kamu. Kamu sewa detektif fitnah Yujing cari orang. Kalau enggak, mana bakal begini? Aku keluar duit banyak sewa detektif, semua demi kamu juga. Sudah cukup, aku nggak ada waktu dengar kalian ribut terus. Kamu pilih jalanmu sendiri. Baru sekarang nyesel. Udah terlambat. Ayo pergi. Yujing, besok ayah mau balik ke luar negeri. Kamu siap-siap ikut ayah pulang. Siap ambil alih bisnis keluarga? Tapi aku kurang paham soal bisnis grup. Aku juga nggak terlalu ngerti. Nggak apa-apa, nanti juga bisa. Mulai aja dari manajer. Jabatan manajer ini apa nggak ketinggian? Kamu pewaris tunggal grup Duan, satu-satunya. Posisi manajer cuma sementara, hanya transisi. Tapi aku bahkan nggak bisa bahasa Inggris. Takutnya orang-orang nggak respect. Gimana kalau aku tetap di Haishi dulu aja? Tinggallah, Jing. Kamu masih mikirin masalah sama pacarmu? Enggak. Aku mau balik ke grup. Tapi sebelum itu aku mau cari pengalaman. Oke, kartu ini ada 3 miliar. Ambil aja, bebas mau dipakai gimana. Kamu punya waktu 5 tahun. Habis 5 tahun, ayah jemput kamu pulang. Oke. Ayo aku suruh Liwen temani kamu. Nah, soal kerja, dia bakal bantu kamu. Qingsue, tunggu aku. Ini semua salahmu. Demi masa depan suamimu, kamu korbankan nyawa Yujing. Buat dia jadi batu loncatan. Sekarang Yujing mau cerai sama aku.
Ibuku juga hampir kamu celakai. Kok kamu bisa ngomong gitu sih? Semua yang kulakuin ini cuma demi kebaikanmu. Demi aku, kalau bukan karena kamu yang mengadu domba itu, nggak mungkin Yujing cerain aku. Lebih baik kita jangan kontak lagi. Sekarang aku cuma mau dapetin Yujing kembali. Hidup baik sama dia. Jangan pergi dulu, jangan lupa. Yang motong jari Yujing itu kamu. Gimana mungkin dia bisa maafin kamu gitu aja? Yujing sayang banget sama aku, pasti dia bakal maafin aku. Dia emang sayang kamu, tapi itu dulu. Sekarang dia udah punya yang baru. Setauku, dia ambil 3 miliar dari ayahnya, bikin pabrik di Haishi. Li Wen itu asistennya. Jadi aku harus gimana? Ching Sui, tenang aja. Ada aku di sini. Ayo aku suruh Li Wen temani kamu. Mas. Fei Fei, kamu serius? Tentu aja serius. Kamu sahabat terbaikku. Gimana mungkin aku rela lihat kamu kalah sama dia? Aku cuma mau kamu lebih bahagia. Fei Fei, aku nurut aja sama kamu. Jadi sekarang aku harus gimana? Pabrik Duan Yujing baru mulai dirikan. Dia mana bisa kelola perusahaan besar kayak gitu. Suamiku dulu tuh pernah jadi manajer di perusahaan besar. Biar dia bantu kamu. Nanti kita di belakang layar kelola grup Duan biar rapi dan lancar. Nanti dia bakal lihat siapa yang paling dia butuhin sebagai istri. Nanti saat itu dia bakal berlutut nangis-nangis. Minta kamu jangan pergi. Fei Fei, aku hampir salah paham sama kamu. Kamu benar-benar sahabat terbaikku. Gak apa-apa. Aku cuma mau bikin kamu senang. Sekarang kita langsung ke pabrik cari dia. Biar dia lihat sendiri. Iya. Tanpa kamu, dia nggak bisa apa-apa. Jarang ya mantan istrimu belakangan ini nggak datang cari kamu. Jangan-jangan kamu mikirin dia lagi. Kakak cuma bercanda. Aku udah bayar mahal banget dan susah payah baru bisa lihat sifat aslinya. Mulai sekarang Aku dan dia nggak ada urusan lagi. Nih, barusan bos negara pesan banyak piano di pabrik. Khusus mau pakai kayu cemara kuno, dijadikan bahan utama. cemara kuno ribuan tahun. Itu memang bahan terbaik buat bikin piano. Jarang ya mantan istrimu. Tenang saja, penguasa sudah bantu kamu. Acara malam, ayahnya akan langsung antar ke pabrikmu. Ini keren banget. Kakak senior. Aku tahu. Kamu akrab sama penguasa. Demi kayu cemara kuno ini, kamu pasti usaha keras. Bagus kalau kamu tahu. Jadi, gimana kamu mau balas jasaku? Kakak senior. Bos Duan dan Bos Li, penguasa dan ayahnya sudah tiba di Haishi. Semua semangat ya. Sebentar lagi Pak Li datang. Itu ayah si penguasa. Jangan ada yang malas. Jelas? Jelas. Ching Sui, lihat kan? Duan Yujing. Pasti tahu kau mau datang. Jadi sudah atur penjemputan. Penguasa dan ayahnya sudah tiba di Haishi. Kalau bingung, aku dan Han Wei bakal bantu. Fei Fei, senang ada kamu. Aduh. Pak Li, kami sudah lama menunggu. Akhirnya Anda datang juga. Kami semua sudah siap. Begitu kayu datang, kami langsung mulai. Ayo, ayo, ayo. Siap. Berhenti. Berhenti. Hai, hari ini pabrik kita kedatangan tamu penting. Tidak bisa menerima tamu sekarang. Kalau mau tur pabrik, mohon tunggu sebentar. Tamu penting lagi. Hari ini, ada yang hadir di sini yang lebih tinggi statusnya dari saya. Bahkan tidak kenal saya. Bagaimana kamu bisa kerja di sini? Nona ini. Maaf, saya kurang mengenal. Duan Yujing, apakah dia dari grup kalian chairman baru? Jarang ya mantan istrimu. Saya istri chairman kalian. Dan sahabat dekatnya. Dan inilah ibu ketua yang terhormat. Berani sekali kalian berani abaikan saya. Hari ini chairman tidak bilang istrinya akan ke pabrik. Kamu itu siapa? Semua urusan chairman harus lapor ke kamu? Bukankah katanya chairman dan istrinya sudah cerai? Diam saja. Duan Yujing dan temanku sangat cinta. Jangan asal bicara, nanti kubuka mulutmu. Iya, Xiaoli. Cepat sambut mereka. Tunggu sebentar. Hari ini Madam Chairman datang khusus untuk inspeksi. Aku mau kamu temani kami keliling. Ini. Tuan Li itu tuan bangsawan. Siapa yang lebih penting, orang tua ini atau Madam Chairman? Kalau kamu tidak antar kami, aku yang pertama pecat kamu. Kamu, apa hakmu pecat aku? Aku memang tak punya hak, tapi Madam Chairman bisa. King Xue, benar kan? Benar. Kalau kalian tak dengar kata temanku, aku langsung pecat kamu. Kamu... Sudahlah. Hari ini, saya kesini antar kayu.
Nanti anak saya juga datang. Saya tunggu dia di sini saja. Pak Li, maaf banget. Silakan masuk semuanya. Tunggu sebentar. Cingsue, dengar apa katanya? Anakmu kerja di sini. Kalian anggap grup Duan kayak usaha keluarga sendiri. Saya yakin Kalian korupsi. Jangan ngaco. Kamu bilang aku korupsi. perusahaan besar kayak grup Duan, supplier semua dicek latar belakang. Nggak ngerti gimana bisa lolos seleksi. Hari ini aku bakal bantu King Sue bersihin tikus di perusahaan kalian. Grup Duan kalian benar-benar nggak sopan. Pak Li, maaf banget ya. Lihat gaya budakmu itu. Kamu mempermalukan grup Duan. Malu banget gara-gara kamu. Untung King Sue datang buat cek kerjaan langsung. Kalau enggak, perusahaan segede ini nggak tahu jadi apa karena kalian. Kamu. Apa yang Fei Fei bilang benar. Kalau ada yang korup, bukannya dihentikan, malah dibantuin. Wang tahu kan? Kamu dipecat. Tenang saja Tuan Negara, kami pasti pilih tukang terbaik. Aku sendiri yang tuning. Terima kasih Tuan Duan. Piano yang kupesan kali ini beberapa unit akan dipakai buat hadiah negara untuk negara sahabat. Ayahku bahkan beli 5 balok cemara kuno seharga 1 juta per batang dan sudah dikirim ke kalian. Terima kasih banyak. Kayu 1000 tahun itu bahan terbaik buat piano. Bukan cuma 10 juta per batang, 50 juta pun saya mau beli. Uang kayunya sudah kami bayar. Kalian fokus saja buatkan pianonya. Ini soal reputasi negara. Tak boleh ada salah. Jangan khawatir, Pak. Tukang kami Wang Tao, itu saya rekrut mahal sampai 4-5 kali baru datang insinyur top. Dengan dia, pasti bisa selesai tepat waktu dan berkualitas. Oke. Kamu pecat aku. Kenapa kamu masih nggak percaya sih? King Shui itu kan istri pemilik kalian, istri ketua dewan direksi. Dia kesini hari ini buat perbaiki budaya grup yang buruk. Dan singkirkan parasit kayak kalian. Ketua kalian sudah 3 kali undang aku. Dia bawa aku masuk grup. Sebagai kepala insinyur, di mulut kalian aku jadi parasit di grup. Kepala insinyur. Dulu aku udah bilang, aku yakin Duan Yujing itu nggak cukup hebat buat pimpin grup sebesar ini. Orang kayak gitu masih bisa jadi kepala insinyur juga. Skill Pak Wang di industri ini sangat penting banget. Kemampuannya juga nggak perlu diragukan. Kamu nggak pantas bicara di sini. Cuma bikin piano doang kan? Qing Xue, jabatan kepala insinyur. Biar suamiku yang pegang. Hanya orang sendiri baru bisa sungguh-sungguh bantu kamu. Fei Fei, aku ikut kamu. Nanti posisi kepala insinyur akan dipegang Han Wei. Kamu boleh pergi. Apa? Barang ini bukan main-main. Ini piano pesanan Tuan Negara, sudah dipesan khusus, tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Benar, tanpa insinyur Wang, piano ini bisa bermasalah besar. Jangan lebay deh, kamu cuma menakut-nakuti. Aku nggak percaya, grup Duan perusahaan besar gitu, tanpa dia masih bisa jalan. Bikin piano gampang kok. Gambarnya sudah jelas. Pekerjanya juga ahli, jadi kepala insinyur. Cuman jabatan kosong, malah mau digaji. Heran deh. Nggak tahu malu. Kalau benar nggak paham, aku bisa jelasin. Bikin piano. Bukan cuman pasang doang. Kelembapan, suhu cat, bahan senar. Semuanya pengaruhi suara. Dengar ngomong gini, kamu awam banget. Ini piano mana ada senar di situ? Kamu bilang apa? Qing Sue, hei lihat nggak? Di bawah arahan suamiku, dia udah ketahuan. Cuma Duan Yujing, si imut itu. Yang bisa percaya, omong kosong dia. Qing Sui, perusahaan segede ini. Harus kamu yang kontrol. Jangan ngomong lagi. Kamu boleh pergi, aku nggak mau lihat kamu lagi. Kalian bahkan nggak ngerti dasar bunyi piano. Suruh dia aja. Jadi kepala insinyur. Aku nggak setuju. Jangan bikin drama. Han Wei itu pernah jadi manajer di perusahaan gede. Cuma jadi kepala insinyur buat dia. Itu gampang banget. Yang penting. Dia suami sahabatku. Mereka nggak bakal bohongin aku. Bener, King Shui. Aku sahabat terbaikmu. Cuman aku yang benar-benar tulus sama kamu. Jangan sembarangan. Pak Duan dulu sangat hormat, lalu mengundang saya ke perusahaan. Saya benar-benar tidak boleh mengecewakan kepercayaan Pak Duan pada saya. Saya juga takkan biarkan nama grup kita jadi bahan mainan. Sekarang juga saya akan telepon Pak Duan. Kontrak order sudah ditandatangani. 200 juta ini adalah uang muka. Seminggu lagi akan ada jamuan kenegaraan.
Kalian harus selesai dalam 5 hari. Kalau ketemu kendala, atau ada yang coba menghalangi kalian atau mempersulit, saya pasti bantu atasi. Terima kasih Tuan Negara. Halo, apa? Apa? Kayu cemara sudah diterima? Bagus banget, langsung atur orang-orang, masukkan ke gudang, tambahkan permintaan urgent, 3 hari. Qingshui itu kan istri pemilik kalian, istri ketua dewan direksi. Sepertinya ayahku sudah kirim kayunya. Tuan Penguasa Nasional, terima kasih banyak. Anda bukan cuma kasih kami kayu terbaik, tapi juga repotkan ayah Anda, antar kayu langsung ke pabrik kami. Benar-benar terhormat. Untuk kayu ini kayu cemara ribuan tahun, paling bagus di dunia. Cuma ada 5 batang. Ayahku juga harus kawal sendiri, baru tenang. Kebetulan siang ini, saya luang, ajak aku lihat-lihat pabrik. Saya undang juga beberapa media untuk liputan khusus. Terima kasih Penguasa Nasional. Silakan. Telepon Pak Duan, susah terus dihubungi. Nggak bisa tersambung. Kayaknya kamu takut nelpon deh. Jiang Shui itu istrinya direktur. Kamu masih mau ngaduin dia? Nggak tahu diri. Fei Fei benar ngomongnya. Aku sama Yujing. Sudah nikah 8 tahun. Aku cuma kenal satu insinyur kecil. Yujing pasti setuju. Sekarang kamu boleh pergi. Biarin orang yang nggak ngerti soal piano jadi chief engineer. Aku nggak percaya. Pak Duan bakal buat keputusan bodoh gitu. Kamu meragukan pilihanku? Bukan meragukan. Tapi kamu sama sekali nggak punya mata. Beri jabatan ke orang yang bahkan jumlah senar piano nggak tahu. Jadi insinyur itu benar-benar buang-buang. Kalau kamu jadi kepala insinyur, aku yang pertama nolak. Pak, saya belum cari bapak. Malah datang sendiri. Kamu... Jack, jaga mulutmu. Kalau enggak, kamu sendiri yang kena. Kamu ngancam aku? Qingshui, lihat dia. Cepat minta maaf ke sahabatku, kalau enggak kayunya kalian aku enggak mau ambil. Istri jahat di rumah ini harta habis semua. Hari ini aku akhirnya ngerti. Berhenti. Kamu korupsi. Belum jelas soal itu. Mau pergi gitu aja? Sekarang, atas nama Grup Duan, sebagai Chief Engineer, aku perintahkan kamu tunjukkan PO kayu ini ke aku. Hah? Qingshui, lihat kan? Ini namanya profesional. Dengan kalian di sini aku jadi tenang. Qingshui, cepat lihat. Aha, 10 juta. Kalian masih bilang enggak dapat kickback? Ini bukti di tanganku. Kenapa aku nggak paham maksud kalian? Masih pura-pura? Kayu apaan sih ini? 1 juta buat kayu gini, gila. Ini kayu cemara top. 10 juta sudah murah banget. Kamu bisa bohongi Duan Yujing, tapi kamu nggak bisa bohongi aku. Kayunanmu emas, nggak bisa dijual segitu mahal. Kayu cemara itu paling murah. Mau 10 juta, mimpi aja. Qingshui, untung suamiku tahu lebih awal. Kalau enggak, uangmu pasti habis ketipu mereka. Yujing nggak paham cara bikin pasar. Hampir aja hari ini kalian dapat celah. Untung ada Fei Fei. Kalau enggak, kebohongan kalian nggak bisa sembunyi lagi. Cepat pergi. Itu karena kamu. Kamu sama sekali nggak ngerti nilai kayu ini. Kayu cemara ini cuma tumbuh di daerah yang sangat dingin. Umurnya lebih dari 100 tahun. Sangat langka. Yang ribuan tahun begitu di dunia cuma ada segelintir. Kamu masih berani tipu Qingshui. Buang miliaran buat beberapa kayu jelek. Aset besar Grup Duan ini cepat atau lambat bakal habis sama Duan Yujing. Qingshui, kamu nggak boleh diam saja. Uang perusahaan ini Setengahnya masih milikmu. Dengar ya. Kayu jelek kalian di perusahaanmu itu, perusahaan kami pasti tolak semua. Kalian tolak terima. Kamu nggak ngerti omongan orang. Qingshui bilang tolak, ya tolak. Cepat pergi dari sini. Di sini Qingshui yang ngatur. Kalian benar-benar keterlaluan. Kayu-kayu ini, aku butuh 5 tahun. Keliling seluruh negeri buat kumpulin. Aku mau ketemu Duan Yujing. Aku mau tanya langsung. Kamu masih mau ketemu suamiku? Penipu kayak kamu pantas? Hanwei, bakar aja kayu jelek itu. Bakar sekarang.
Berhenti. Kayu ini. Cuma ada beberapa batang di dunia. Kalian tahu nggak? Demi kayu ini, aku capek-capek cari. Kalian punya hak apa bakar ini? Kamu kira Xing Shui sama kayak Duan Yujing mau rugi begitu aja? Bakar aja kayu ini, biar kalian nggak tipu-tipu lagi. Xing Shui cuma bersihkan masalah. Duan Yujing? Tapi, dia janji buat piano buat kita. Mau ingkar janji? Kamu nggak tahu akibatnya. Jangan pakai aturan gitu buat nakut-nakutin. Malah kamu yang nuduh duluan. Xing Shui, kau bantu Yujing tangkap penipu besar. Demi grup, hemat puluhan juta. Kau pahlawan utama grup. Fei Fei, itu semua berkatmu. Aku sahabat terbaikmu. Ini memang tugasku. Kau harus buktikan ke Duan Yujing. Kau pasangan terbaiknya. Bakar saja. Jangan dibakar. Kau sudah dipecat. Bukan giliranmu bicara. Meski aku dipecat, aku tetap tak mau izinkan kalian semua rusak barang ini. Ngomongnya muluk-muluk banget. Menurutku, kalian takut bocorin korupsi. Takut ketahuan publik kan? Xing Shui itu kan istri pemilik kalian. Istri ketua dewan direksi. Bakar kayu busuk ini. Biar mereka dapat pelajaran. Biar mereka waspada. Bakar semuanya. Duan Yujing. Pasti suka banget punya istri kayak kamu. Duan Yujing, aku mau tunjukin. Di dunia ini, hanya aku tulus buat kamu. Kamu pasti nyesel cerai sama aku. Enggak. Pohon-pohon ini bisa tumbuh butuh ribuan tahun. Butuh usaha banyak generasi. Sekarang semua dibakar habis. Sudah hangus. Habis, semuanya berakhir. Di mana Duan Yujing? Saya mau dia kasih penjelasan. Dasar penipu tua. Masih mau ketemu Duan Yujing? Kamu mau duluan ngadu ya? Hari ini kalian harus bayar harga. Om, masih berani sombong sama aku? Cukup. Dengar ya. Piano-piano ini dipesan langsung oleh Tuan Negara. Masih belum tahu siapa dia? Kamu sudah dipecat. Nggak layak bicara di sini. Penguasa negara sibuk banget. Mana mungkin atur piano di sini? Benar. Cuma bakar beberapa kayu lapuknya. Aku ganti kok. Masih berani nakut-nakutin pakai penguasa? Ganti rugi. Ini kayu pinus ribuan tahun. Puluhan generasi sudah berjuang. Kamu pakai apa buat ganti? Pak Tua. Berani juga kamu tuduh aku. Percaya nggak tinggal jentik jari? Aku bisa bikin anakmu dipecat. Ngomong besar juga ya? Bikin anakku dipecat. Tunggu aja. Pasti nanti kamu bakal sujud minta tolong. Xing Shui, segera pecat anaknya. Tolong sampaikan ke anakmu. Bilang besok nggak usah kerja. Dia juga dipecat. Dengar nggak, Pak Tua? Inilah balasan buatmu. Kasih tahu aku nama anakmu. Di departemen mana? Kerja apa? Anak saya namanya Li Qingping. Jabatan dia Raja Negara. Masa anaknya dia? Beneran Raja Negara. Kamu gampang banget dibohongi. Ayah Raja Negara. Mana mungkin datang sendiri. Pabrik kirim kayu. Pikir aja pakai jari kaki. Nggak mungkin juga. Kayaknya dia takut. Anaknya dipecat. Cuman ngomong besar nakutin kita. Tua-tua berani banget ngomong. Kamu nipu kami. Paling cuma pecat dia doang. Tapi, kalau kamu berani pakai identitas raja buat gertak, itu cari mati. Xing Shui, kamu bantu Yujing kali ini. Nangkep penipu ngaku-ngaku raja. Selamatkan grup dari masalah. Dia ini pahlawan besar. Yujing, sebelum rekrut orang, kenapa nggak cek dulu baik-baik kalau hari ini nggak ada aku? Kamu pasti kena masalah besar. Hanwei, cepat tangkap dia. Biar dia nggak ngomong ngawur di sini. Siapa berani? Kamu bakar kayu aku. Masih berani kurang ajar sama aku. Tapi, karena kamu istrinya Duan Yujing, aku bisa pertimbangkan. Demi Duan Yujing, kasih kamu kesempatan hidup. Kalian semua, cepat minta maaf ke Master Li. Masih sempat berhenti sekarang. Iya. Maaf. Maaf. Lumayan paham keadaannya. Master Li. Belum ada yang berani nampar aku.
Terus kenapa aku nampar kamu? Hari ini Kingsway dukung aku. Fei Fei benar. Cuman pakai kayu jelek, mau tipu Yujing, memang pantas dipukul. Hari ini aku mau buat pelajaran untuk Yujing. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku akan cari sekarang juga. Duan Yujing, suruh dia kasih penjelasan padaku. Selesai sudah. Kali ini grup Duan benar-benar akan hancur. Semuanya. Ini semua gara-gara kalian. Beberapa dari kalian bodoh. Berhenti! Masih mau kabur? Kamu berani jual kayu rusak? Sampai 10 juta! Ini pasti bukan pertama kali. Kalian begitu kan? Aku mau kalian. Balikin semua uang yang didapat dari grup. Harus kembalikan semuanya. Totalnya. 300 juta. Ganti rugi. 300 juta. Serupiah pun tak akan aku kasih. Mimpi saja. Dasar tua bangka. Kamu tipu uang perusahaan. Masih nggak mau ganti rugi. Itu semua uang Kingsway. Hari ini kalau nggak ganti rugi, kalian semua nggak bisa pergi. Udah nipu suami saya lama. Jelas remehin dia. Hari ini saya bakal ngasih pelajaran ke kamu. Duan Yujing di mana? Saya harus ketemu dia sekarang. Kamu masih mau tukang salah sok ngadu duluan ya. Meski Yujing datang, dia tetap di pihak saya. Berhenti. Berhenti. Mau mati ya kalian, Pak? Kalian lagi ngapain sih? Siapa lo berani banget sama ayah gue? Duan Yujing ini istri baikmu itu kan? Pak Li, saya bisa jelasin. Dia bukan istri saya. Kami udah cerai. Apa? Kayu-kayu saya dibakar dia. Apa? Yujing, sebenarnya kamu ngapain sih? Kalian lagi ngapain sih? Kamu malah nggak tahu terima kasih. Kamu bahkan berani pukul dia. Tolong aku, dia siapa sih? Duan Yujing, suruh dia kasih penjelasan padaku. Kamu lagi yang bikin masalah. Masih kurang nyakitin aku? Belum cukup? Berani kamu pukul aku. Sayang, cepat bela aku dong. Mau mati ya? Sayang. Orang-orang ini, kalian harus bayar harganya. Negara, pemimpin negara. Pemimpin negara. Sayang. Kamu salah orang, Cangga. Lekas sujud ke pemimpin negara. Tuan penguasa negara, kami nggak tahu hari ini. Kedatangan Anda. Anak kayu pohon 1000 tahun milik saya. Semuanya dibakar. Dibakar sama mereka. Ayah, jangan khawatir. Ayah. Orang tua itu ayahnya penguasa negara. Habis sudah. Kali ini kita kena masalah besar. Fei Fei, apa mungkin yang kita bakar? Benar-benar pohon kuno miliaran. Kayu cemara 1000 tahun. Saya laporkan pada penguasa negara. Dia yang bakar pohon itu. Dia jadi saksi saya. Dia yang nyalain apinya. Fei Fei, kenapa kamu lakukan ini ke aku? Jelas-jelas kamu yang suruh aku. Kingsway, pohon cemara 1000 tahun ini. Begitu berharga. Mana kami bisa ganti rugi? Kamu beda. Kamu istri ketua. Uang ini buat kamu nggak seberapa. Iya. Lagi pula, Duan Yujing kelihatan dekat dengan penguasa negara. Dia pasti bakal lindungi kamu. Terimalah saja. Kingsway, aku sahabatmu. Kamu tega lihat aku masuk penjara? Benar. Semua aku yang lakukan. Barang-barang ini harus ganti rugi berapa? Yujing pasti ganti kok. Tuan Duan, kalau dia istrimu, aku kasih kamu sedikit respek. Gimana urus dia, aku ikut keputusanmu. Kingsway, Yujing sayang kamu. Dia nggak akan tinggal diam. Yujing. Berapa harus ganti, ya dibayar saja. Dan lagi, dia bukan istriku. Kami sudah cerai. Ini nggak mungkin. Nggak dengar omongan Pak Duan. Mereka sengaja rusak kayu cemara 1000 tahun. Setiap kerugian, mereka harus ganti rugi. Kalau nggak bisa ganti, akan dipenjara seumur hidup. Yujing, jangan Yujing. Kamu rela hubungan 8 tahun kita. Biarkan mereka bawa aku pergi. Ren Qingshui, sudah sering aku bilang aku nggak ada urusan sama kamu. Cuma kamu yang anggap begitu. Masih pikir diri sebagai istri bos. Yujing, kumohon, maafin aku ya. Asal kamu mau maafkan aku, kita bisa balik seperti dulu. Gimana? Dulu aku berkali-kali bilang, jangan percaya omongan buruk sahabat racunmu. Tapi kamu nggak insaf, malah tambah parah. Sekarang jadi kamu, sekarang begini. Itu semua akibat ulahmu sendiri. Kingsway, aku sudah bilang dari dulu. Pria itu nggak bisa diandalkan. Aku sahabat terbaikmu. Yang mulia.
Anda dengar sendiri, pohon cemara ini. Dia yang bakar semua. Dia sendiri sudah ngaku. Kalau nggak ada urusan lain, kami pamit dulu. Fei Fei, kamu nggak boleh gitu ke aku. Lepaskan King Shui. Ching Sui, kamu tobat baik-baik di penjara. Aku bakal jenguk kamu. Kamu juga perlakuin aku gini. Semua ini, kamu yang suruh aku. Ngaku barusan, itu juga kamu suruh. Itu juga kamu perintahin. Apa maksudmu aku yang suruh? Kamu udah dewasa. Kalau aku suruh lompat dari atas, kamu juga bakal lompat ya? Itu salahmu sendiri, gampang dipengaruhi. Nggak bisa salahin orang lain. Kalau aku suruh lompat dari atas, kamu juga bakal lompat ya? Aku nggak ikut lihat lagi. Aku pergi dulu. Kamu ngapain? Ini nggak ada hubungannya sama aku. Dia yang bakar semua. Dia sendiri udah ngaku. Jangan dong, kamu kan sahabat baik King Shui. Bukankah harus susah senang bareng bawa pergi? Nggak, jangan Tuan Negara, jangan pergi. Yujing, asal kamu bicara sekarang. Mereka pasti ampuni aku. Kok tega banget sih kamu? Kamu mau aku mati ya? Kamu selalu pilih kasih, kamu hancurin jariku. Sekarang, sok tahu lagi, mau hancurkan perusahaanku. Bukankah kamu juga mau aku mati juga kan? Yujing, apa yang kamu bilang itu beneran bukan urusanku. Semuanya karena dia. Dia yang suruh aku lakukan ini. Yujing, aku salah, maafin aku ya. Kamu harus paham dulu. Dulu karena apa? Bikin kamu ditinggal semua orang. Karena apa? Bikin kamu jatuh ke dalam jurang yang gak ada akhirnya. Kamu tuh sebenarnya tahu. Tapi tetap sok tahu, gak pernah tobat. Yujing, aku bener-bener sadar salah. Kenapa? Nggak bisa maafin aku. Istri buruk hancurkan 3 generasi. Otak kayak kamu. 30 generasi pun nggak cukup hancurinnya. Kamu harus tanggung akibat atas semua yang kamu perbuat. Bos Duan, benar-benar berbakat. Meski jarimu masih cedera lama, tapi kemampuanmu tak kalah hebat. Yujing, putusan Ren Qingsue dan Cheng Feifei sudah keluar, sudah diumumkan. Mereka terbukti melukai orang dengan sengaja dan merusak properti orang. Kerugiannya besar. Mereka dihukum penjara 10 tahun. Dulu Ren Qingsue begitu baik hati. Cewek polos. Cuma salah pilih teman. Semua sudah takdir. Baik buruk pasti ada ganjaran. Sudah, jangan bahas. Barusan guru menelepon, dia di luar negeri. Belikan kamu sebidang kebun. Mau kamu ke sana? Lanjutkan bisnis keluarga. Pabrik baru saja dirintis, dia ingin aku ke sana. Guru, mau pensiun. Hendak keliling dunia bersama istri. Aku baru saja cerai. Mereka udah nggak sabar. Pamer mesra depan aku. Jelas aku nggak setuju. Aku tetap di Haicheng, nggak bakal kemana-mana. 30 generasi pun nggak cukup hancurinnya. Dia mau menjodohkan aku sama kamu. Kamu mau nggak?